dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, hari ini hati kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu melawan nafsu dunia, dan agar kami selalu mencari serta merindukan kehidupan surgawi. Kuatkanlah kami untuk melawan segala kuasa yang menghambat kami mendapatkan kebahagiaan daripada-Mu. Tambahkanlah iman, pengharapan, dan keteguhan hati kami, supaya kami menang sampai akhir hidup kami, melalui Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar titah Tuhan, yaitu titah ke-7 dan titah ke-8 serta maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah,
Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat, dari mereka yang membenci aku, tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku, sampai beribu-ribu keturunan. Maksudnya adalah, Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar perintah-perintah ini. Oleh karena itu, kita harus takut akan murkanya dan tidak melanggar perintah-perintah ini. Sebaliknya, Ia menjanjikan anugerah dan segala berkat bagi semua orang yang memeliharanya. Sebab itu, kita harus kasih dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas gembira melaksanakan perintah-perintahnya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk memelihara dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan titah-Mu. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku, gerakkan aku hambamu di hadapan-Mu mengaku dan menyesali dosaku. Selamatkanlah roh jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Ya Yesus Tuhan Raja kasih, kasihanilah yang sesat, lindungi kami semuanya yang sudah tobat dan jerah. Ampuni dosa semuanya dengan darah-Mu yang kudus. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau tidak menghendaki kematian kami, namun menginginkan kami bertobat dan hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tolonglah kami untuk bertobat dan menanggalkan segala kebiasaan kami yang jahat. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar jiwa dan hati kami dapat berubah
dan menjadi baru kembali. Berilah kami kekuatan untuk belajar mengatakan dan berbuat yang benar, adil dan baik. Janganlah Engkau jemu-jemu ya Tuhan, mengajar kami menjadi murid-murid-Mu yang menuruti kehendak dan firman-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita membaca nats epistel hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai kelima. Kita bacakan secara responsoria, dan di ayat terakhir atau ayat 5 kita membacakannya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, budi, dan pekerti, itulah yang menyertai kita pada saat ini di dalam membaca, merenungkan firman-Nya, serta yang memberikan kekuatan dan hikmat untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di dalam minggu kita ini, firman Tuhan diambil dari Markus 6 ayat 6b
sampai ayat 6 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan yang menceritakan suatu ajaran atau perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di daerah Nazaret, bahwa murid itu yang selalu bersama dengan Yesus kemanapun pergi dapat melihat, dapat merasakan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita lihat ayat ke atasnya dari ayat 1 sampai ayat 6, jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itu berada di Nazaret, di kota kelahirannya atau kampung halamannya, dan melayani di sana. Semua murid saksikan penolakan murid, penolakan orang-orang kepada Yesus Kristus, dilihat, disaksikan murid bahwa Yesus ditolak karena latar belakang status jabatan ekonomi daripada orang tua mereka, yaitu seorang anak tukang kayu. Itu kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 6b.
Dan ayat 6b-nya ini mengambil tema sesuai dengan apa yang di WEM, maka pergi dan beritakanlah firman Allah. Setelah itu, maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya untuk diutus menyampaikan kabar, yaitu tentang pertobatan. Itu muatan yang mau mereka sampaikan. Itu muatan pengajaran yang harus disampaikan oleh murid-murid Yesus kepada setiap orang. Intinya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pengutusan ini kita melihat bahwa mereka yang diutus bukan hanya diberikan bekal teori, tetapi juga diberikan bekal kuasa yang amat luar biasa. Apa kuasanya dikatakan? Dengan jelas dikatakan, aku memberi kepadamu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi ada penggabungan, melihat, merasakan, dan diberikan mandat. Seperti seorang duta yang diutus oleh suatu negara, maka diberikan juga, selain dia punya kemampuan skill, maka dia juga harus membawa surat mandat kalau dia adalah utusan negaranya kepada negara yang ditujukan. Itu kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Baru yang kedua dikatakan bahwa mereka itu adalah harus bekerja tim, bukan individu. Mengapa dikatakan kalau seseorang itu kerja secara individu, maka hasilnya kurang maksimal, hasilnya kurang baik? Itu boleh kita bandingkan dengan sewaktu Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Maka Allah menciptakan Adam, ditempatkan di Taman Eden, maka kita lihat ada perasaan yang kurang sempurna daripada Adam tersebut. Maka Allah menciptakan kepadanya seorang pendamping. Itu kita lihat baik dalam kitab Kejadian dengan jelas dikatakan. Dan ini dikatakan, maka Yesus mengutus mereka tidak satu-satu, tetapi dua orang, yang artinya bahwa seseorang itu supaya butuh ada teman dalam hidupnya. Seseorang itu dalam melakukan sesuatu dibutuhkan teman sekerja. Ini yang kita lihat, dan biasanya juga diangkat dalam istilah perkawinan orang Kristen. Kalau Bapak Ibu nanti boleh melihat ada undangan pamasu-masuon, selalu biasanya ada tertulis nadua yad nasida gabi sada, yang artinya dua itu harus menjadi satu dalam pelayanan, tidak saling menonjolkan diri bahwa tanpa aku engkau tidak mampu melakukan, tapi yang satu mengisi kekosongan yang lain mengisi kelemahan yang lain, sehingga mereka dapat melakukan perkara-perkara luar biasa. Ini kita lihat Bapak Ibu, yang pertama bahwa pengutusan itu berdua-duaan.
Sehingga ini juga yang sering terjadi, molo adong kunjungan diakoni di Ruasta. Kalau ada kunjungan diakoni, selalu biasanya seksi diakoni juga butuh teman, kan itu yang terjadi. Bahkan Bapak Ibu juga kalau mau pergi ke pesta, mengharapkan suaminya, mengharapkan istrinya juga ikut serta, karena merasa kurang percaya diri dia, molo dohot tu ulauni dang dohot dongat saripena. Istri juga demikian. Maka ada perasaan yang kurang percaya diri, kurang merasa enjoy, karena tidak ada temannya dalam perjalanan mengikuti segala sesuatunya. Ala ni'ima dihamuna akaruas. Jadi molo tu gereja do inattai, baik kodoho maamattai, unakulan namudum. Molo tong tu gereja amangi, doho mainattai tong tu gereja. Kan ini salah satu aplikasi yang mau disampaikan kepada kita, memberitakan itu. Talenta yang ada padamu dipergunakan untuk memberitakan kasih Allah. Jala adong dotona ni debata, adong dotona di Yesus tunasida. Pesan Yesus kepada mereka setelah mereka bekerja secara tim, maka Yesus memberi pesan. Ini pesan kayak orang tua tahun 60-70-an. Ya do halak mangarato sian si borong-borong do amang bendahara molo amang guru jemaat sian lagu boti. Do. Jadi saya adong do tona ni tua-tua na julu. Molo lo mangarato anak konna di dokoma. Molo sahat to tu kota na ulii badungi. Lului bapakmu disi manang lului natorasmu. Jala ringgaso martangiang dohot margareja. Pastu itu pesan di awal-awal tahun 60, 70, 80 orang merantau selalu itu pesannya. Karena apa? Supaya dia boleh berhasil dalam melakukan, mengerjakan segala sesuatunya. Yesus juga memberikan pesan itu kepada murid. Dua pesannya yang boleh kita lihat, pesannya itu tertuang dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama dikatakan, janganlah engkau takut akan hari esok, sebab hari esok punya persoalan tersendiri. Itu dikatakan apa? Dengan kebutuhan sandang panganmu jangan kamu takut. Unak kamu babiar ro tujolo ni debata marpungu marede mamuji debata. Orang sekarang ketakutan. Kalau dia tidak kerja hari Minggu, dia ketakutan, maka pencariannya kurang. Mago pangomuanna. HP onomari ma ibana, mabuka warungna, dipangido setengah hari asa ditutup majo, asa tu gereja. Alai mabiar do ibana, ahama sialangon nami anon marsugut min. Kita dekat sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak yakin akan kuasanya. Sehingga itu dikatakan di ayat itu, jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu. Kan itu. Unang buan manang aha na ditiki na lauho. Jangan bawa apa-apa. Kalau bagi anak muda ini nggak cocok. Nggak cocok. Bagi ibu-ibu juga nggak cocok. Bagi bapak-bapak cocok. Mula-mula petuhuta simpel-simpel doa ke ama. Alai molo ima basudema pakai buruk pe di dulu ima tarilala to katodong na dihuta.
kan itu. Jadi itu kita lihat. Maka kita dekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita puji namanya, tapi kita terkadang kurang yakin akan kuasanya untuk berkarya. Makanya dikatakan, jangan membawa apapun dalam perjalananmu, baik itu roti, baik itu uang, atau apapun yang lain. Baju, ada 3 dikatakan. Ini kan kebutuhan jasmani. Jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan bawa pakaian yang lebih. Kan ini kan luar biasa. Jadi kami mau makan apa nanti? Maka ini mengingatkan kita, burung pipit saja tidak pernah menabur, diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung yang indah tidak pernah dipestisida, tapi tumbuh dengan indah. Kan itu. Jadi terkadang kita percaya kepada Tuhan, kita nggak percaya kepada kuasanya. Sarupa dui, mololau halak situa di dokon, lau mahamuna membesuk ruasi, aima amang, nunga 2 hali hami rotusi, tong dosong margareja, alok ma disi ninnakan, karena dia melakukan bukan karena kemuliaan Allah, dia melakukan karena beban tanggung jawab. Itu berbeda. Itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Makanya itu dikatakan, sude akanalau si ulaummu. Semua yang mau kau lakukan, semua yang mau kerjakan, yakinlah Tuhan pasti memberkati kalau engkau yakin. Itu dikatakan. Itu pesan yang pertama dikatakan, yang ini, jangan takut akan kebutuhan jasmanimu. Ini kan sebenarnya banyak orang yang sudah boleh kita contoh Bapak Ibu. Kita lihat di pada masa Yesus lah dulu. Kalau kita lihat di perjanjian lama ada 2, masa Elia, masa Rut dan Naomi. Kalau di masa Yesus, Bapak Ibu bisa bayangkan 4.000 orang datang kepada Yesus, 5.000 datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus tidak membawa bekal untuk makan. Kan? Mereka datang dari hutan Nawalu, dari 8 penjuru mata angin, datang kepada Yesus tanpa membawa kebutuhan jasmani mereka. Alani tabunina martuhani. Yesus mengajari, maka sewaktu sore tiba, maka Yesus katakan, apakah mereka sudah makan? Enggak, belum makan katanya, enggak ada makanan katanya. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Maka mereka diberi makan, kan gitu. Diberi makan dengan beberapa roti dan ikan mencukupi. Itu kuasa Allah yang sangat luar biasa. Itu pesan pertama kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari. Kedua, jangan takut akan kuasa Allah dalam memberitakan firman Tuhan dimanapun engkau berada. Baru yang kedua pesannya apa? Unang madele. Yang gampang sekali orang, dia katakan dia seorang pelayan, dia katakan dia seorang yang rajin gereja, dia katakan dia seorang yang aktivis gereja nih, tapi gampang ngambek. Gampang ngambek. Maka Yesus katakan, jangan kau kira nanti kalau engkau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, maka orang bisa menerima semuanya. Dan kalau engkau berhasil memberitakan pertobatan itu, jangan engkau untuk memuliakan dirimu sendiri. Saya nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudari, saya hampir sudah sebulan ini mencoba melihat channel tertentu di mana di Kalimantan ada seorang pastor katanya.
Pastor Andi Simon yang luar biasa, menyembuhkan orang yang lumpuh, datang dari Sumatera berobat ke Kalimantan, datang dari banyak daerah, kemudian tidak hanya berbagai macam daerah yang datang, bahkan datang juga dengan yang tak percaya kepada Yesus Kristus. Saya tonton YouTube-nya, saya juga bingung, bagaimana cara kawan ini menyembuhkan ini, kan? Tapi saya terkadang sadar, oh berarti dalam hati saya, terkadang orang banyak yang tidak percaya, dia yakin aja dalam nama Tuhan sembuh, sembuh bah. Orang yang lumpuh sembuh, orang yang stroke sembuh. Saya bukan mau mempromosikan dia, tapi saya lihat luar biasa ini orang dalam memberitakan firman Tuhan, dia mampu melakukan itu, kan itu. Tapi saya lihat sudah 4 tahun ini dia belum menyombongkan diri ini karena aku. Selalu dia katakan karena Tuhan memakai saya untuk menyembuhkan mereka, kan gitu. Seminggu ini ditutup karena COVID katanya, tapi sebenarnya sudah banyak nuansa-nuansa yang lain itu. Cuman dia bilang pelayanan healing ministry ditutup untuk sementara waktu 1 minggu ini, seminggu yang lalu, karena ada larangan dari Muspika untuk karena COVID katanya. Karena banyak kali yang hadir, banyak yang memberi kesaksian, saya yakin Yesus itu mampu menyembuhkan katanya. Maka Yesus pesan, molo dijalo jolma dohamuna, tinggal mahamu satokin disi, paima manugut lau musehamuna. Itu yang pertama, yang artinya bagaimana orang yang mau menerima Tuhan harus juga dihormati karena dia membuka pintu rumahnya. Makanya itu pernah dikatakan, lihatlah Yesus masuk ke rumah pemungut cukai. Waktu Yesus masuk ke rumah pemungut cukai, dia masuk ke rumah orang Farisi. Rumah itu terbuka bagi Tuhan, maka Tuhan mau singgah. Itu yang kita lihat. Itu pesannya dikatakan, kalau ada yang menerimamu, singgahlah di rumahnya. Kalau tidak ada, jangan kau marah. Ngalo jahomat jauh ruasi, asaro tu jolo ni debata, alai dang roro, unang muruk kamuna. Itu urusan Tuhan. Kita hanya menabur untuk menumbuhkan, itu pekerjaan Tuhan. Itu makna yang ketiga yang kita lihat dalam pengutusan ini. Yesus memberikan penjelasan supaya kita jelas gitu. Jadi ini saya teringat, saya katakan Yesus ini luar biasa. Kalau dahulu kala, zaman Orde Baru, kalau seorang prajurit dikatakan beli kertas HPS, lama prajurit man tu toko buku, Pak ada kertas HPS? Enggak ada. Mula do bayon, dan berani membuat apa? A4 gitu ya, A4 lah modelnya sekarang kan. Ikut mula dong. Jadi kita lihat bagaimana orang Kristen itu diberikan dalam memberitakan Injil tanggung jawab. Lakukanlah itu. Jangan takut katanya. Jangan takut, kalau engkau ditolak ya udah tinggalkan. Napola ciroham, mulak kok luluina asing. Godang dope namar holong ni roha mabigi hata ni debata. Itu kita lihat. Itu dua pesannya. Baru ada aksi Bapak Ibu sekalian. Aksinya apa kita lihat? Aksinya luar biasa. Maka mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menolong orang sakit. Kehadiran gereja itu juga harus menjadi penolong di mana dia berada. Apalagi masuk zaman COVID ini,
Kita dibatasi dengan pembatasan dari mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20. Hitungan saya 3 kali kita beribadah, tidak bisa bersekutu seperti biasa. Tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18. Kalau parah diperpanjang saya nggak tahu. Yang artinya adalah kita tunduk kepada pemerintah, kita ikuti program pemerintah tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Di sanalah kita menjadi berita-berita surat yang terbaca orang lain, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang taat. Orang Kristen itu adalah orang yang hadir membawa damai sejahtera. Kita nggak usah berasumsi bisa menyembuhkan orang. Dengan kita tidak menjadi penular, kita sudah menghadirkan kerajaan Allah. Dengan kita tidak membawa virus singgah ke kita, kita tularkan kepada orang lain, maka damai sejahtera itu, kabar baik itu kurang baik. Allah di Jawa Barat ton, jodoh halamat dokon, bereng masih batakli ninna do, acik doroha, alai sipata di bagasan Yesus Kristus, ulahos sude di bagasan holong, porsea mahita, marparbue nauli nadengga dosude akan nahita ula, molo marhaporuson tu debata Jahoba. Jangan katakan saya masih muda, jangan katakan saya sudah tua, jangan katakan ekonomi saya tidak menolong, jangan katakan ekonomi saya sedang hancur. Tuhan memakai engkau, mengutus engkau sebagaimana adanya, karena kuasa Tuhan ada dalam dirimu. Fungsikan, gunakanlah itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya Allah Bapa, ya Roh, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami keberanian untuk mewartakan kasih karunia-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan panggil
Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita. Di minggu kelima setelah Trinitatis, 4 Juli 2021. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Bapak, Ibu, Saudara-saudari beribadah di rumah. Kami akan bacakan beberapa poin dari Warta Jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, yang memberitakan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah Bapak Pendeta Petrus Hutauruk STH dari Gereja GKPI Bandung. Terima kasih kepada Bapak Petrus Hutauruk. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Amang dan juga keluarga, dan tetap diberikan kesempatan untuk kita untuk sama-sama melayani di hari berikutnya di gereja ini. Yang kedua, atas nama Pendeta Parhalado dan juga majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Juli 2021. Kiranya Tuhan yang berkati, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Kemudian, sesuai dengan aturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali yang berlaku tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021, di mana salah satu yang diatur di sana adalah di mana gereja kita, tempat ibadah secara umum ditutup, sehingga kita sampai tanggal 20 Juli 2021 kita akan melaksanakan ibadah secara online. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, supaya kita tetap mendukung program pemerintah ini dengan menerapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kemudian aktivitas kita pada minggu ini secara rutin tetap akan kita laksanakan, yaitu sermon Parhalado pada hari Selasa, kemudian sermon guru sekolah minggu pada hari Rabu, kemudian pemahaman Alkitab buat paduan suara Naomi pada hari Selasa, PPR pada hari Kamis, kemudian remaja dan PMB pada hari Jumat. Semua akan kita lakukan secara online, yaitu melalui Zoom meeting maupun secara Google Meet. Berikutnya, mari kita melaksanakan sesuai dengan himbauan dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat usia di atas 18 tahun. Ini juga berlaku untuk Kota Bandung atau Bandung Raya. Oleh karena itu dihimbau kepada warga jemaat supaya mendaftarkan di puskesmas masing-masing sesuai dengan KTP masing-masing,
supaya pandemi ini segera bisa teratasi dan imunitas dari seluruh anggota jemaat bisa semakin meningkat. Kami menyampaikan hingga saat ini ada 32 orang yang anggota jemaat yang isoman. Oleh karena itu kita senantiasa doakan dan mari kita buat ini menjadi topik-topik doa kita di rumah kita masing-masing, supaya anggota jemaat yang sedang isoman ini dapat segera sembuh, dan juga yang dirawat rumah sakit juga dapat sembuh, dan yang sedang pemulihan juga dapat segera pulih seperti biasa dan bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Kita selalu semangat dan kita selalu waspada dan kita senantiasa berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjagai kita. Marilah kita berdoa syafaat. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas anugerah dan kasih-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu saat ini. Dan Tuhan masih memberi napas kehidupan ini bagi kami untuk menikmati hari-hari hidup kami sampai detik ini. Pada saat ini jemaat-Mu beribadah di rumah secara online sesuai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro darurat virus corona 19 Jawa dan Bali. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah secara online ini tidak mengurangi nilai ibadah kami kepadamu. Dan program pemerintah yang kami ikuti saat ini juga kami mohon Tuhan berkati agar virus corona dapat mereda dari negara kami tercinta ini. Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Hutauruk STH. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya terus Tuhan berkati, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanannya. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan saat ini yang melayani di gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka, berikan kekuatan iman, supaya mereka dapat terus melayani di gereja-Mu ini. Kami berdoa buat liturgos, kedua syafaat, pemain musik, song leader, tim multimedia dan soundman. Biarlah semua pelayan-Mu ini Tuhan berkati dan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik dari waktunya untuk melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Untuk kegiatan kami sepanjang minggu ini, mulai besok sampai minggu depan, biarlah Tuhan juga memberkati. Berikan kelancaran setiap aktivitas pelayanan kami, baik sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, belajar Alkitab buat lembaga kategorial, dan juga paduan suara. Setiap pelayan yang bertugas untuk melayani, biarlah Tuhan berikan hikmat dan penyertaan-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik.
Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan hidup dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Kiranya juga Tuhan buka jalan buat mereka. Yang belum mendapat pekerjaan, kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Buat anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah dan perkuliahan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat pengetahuan yang dari surga, supaya dapat belajar di sekolah dengan baik. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan dan juga kelahiran di bulan Juli 2021. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, menambah-nambahkan umur panjang dan juga kebahagiaan buat keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang isoma di rumah, dan juga yang sedang pemulihan. Secara khusus kami berdoa buat Nyonya Sialagan Boru Samosir yang dalam pemulihan, Nyonya Silitonga Boru Marpaung dalam pemulihan, Bapak T. Tambunan Boru Sitanggang dalam pemulihan, Bapak Kaharianja Boru Gultom Opu Daniel dalam pemulihan, Nyonya Hasi Hombing Boru Sitompul dalam pemulihan, Nyonya P. Siahan Boru Simanjuntak dalam pemulihan, Ersinaga Boru Purba Opname di Rumah Sakit Santo Yusuf, Patricia Sitompul dalam isoman, Nyonya Ersinaga Boru Purba dalam isoman, Bapak Peluman Gaul Boru Purba dalam isoman, Nyonya Peluman Gaul Boru Purba dalam isoman, Marta Boru Luman Gaul dalam isoman, Aris Luman Gaul dalam isoman, Bapak Wesi Hite Boru Luman Gaul dalam isoman, Nyonya Wesi Hite Boru Luman Gaul dalam isoman, Konni Luman Toruan dalam isoman, Bayu Raja Gukuk dalam isoman, Nyonya W. Panjaitan Boru Sihombing dalam isoman, Nyonya Dineng Gulan Boru Panggabian dalam isoman, Nyonya MB Sinaga Boru Simanguncong dalam isoman, Epa Sintia Lumanteruan dalam isoman, Bapak D. Tindaon Boru Sitomorang dalam isoman, Sintua T. Panggabian Boru Tagalung dalam isoman, Nyonya Sintua T. Panggabian Boru Tagalung dalam isoman, Perawati Boru Panggabian dalam isoman, Bapak Sintua Desa Mosir Boru Simarmata dalam isoman, Yosapat Samosir dalam isoman, Rahel Yuni Samosir dalam isoman, Holin Meliani Samosir dalam isoman, Nopa Lumbanteruan dalam isoman, Brian Yohanes Silaban dalam isoman, Bapak B. Pasaribu Boru Sialagan dalam isoman, Nyonya B. Pasaribu Boru Sialagan dalam isoman, Dave Pasaribu dalam isoman, Kevin Pasaribu dalam isoman, Leon Pasaribu dalam isoman, Bapak S. Nenggulan Boru Sihombing dalam isoman, Echa Nenggulan dalam isoman. Kami juga berdoa bila masih ada jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan mereka, karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha kuasa. Engkaulah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka, Tuhan berikan kesembuhan buat mereka. Secara khusus kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang sakit dan yang terinfeksi virus corona. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah
penyebaran penyakit ini. Untuk jemaat yang rentan terinfeksi, ya Tuhan lindungilah para orang yang lanjut usia dan juga mereka yang menderita penyakit kronis. Dan untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat, ya Tuhan berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka kesadaran untuk selalu waspada. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya Tuhan sertailah pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat menyediakan segala kebutuhan negeri kami ini, dan untuk dapat bisa mengatur agar pandemi ini segera berhenti. Bantulah mereka untuk menyediakan segala obat-obatan dan juga fasilitas yang dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Dan untuk peneliti ilmuwan, ya Tuhan, berikanlah mereka pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Untuk media yang berkomitmen untuk menyediakan informasi, ya Tuhan, bantulah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat, tanpa menimbulkan kepanikan. Untuk media pengguna seperti kami masyarakat ini Tuhan, biarlah mendapatkan informasi secara lengkap. Bantulah kami mendapatkan informasi supaya terhindar dari pemberitaan hoax. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, di mana mereka saat ini menjalani isolasi, Tuhan bantulah dan dukunglah mereka. Bapa di sorga, secara khusus kami juga berdoa untuk petugas kesehatan di garda depan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani masyarakat yang sakit pada saat ini. Ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah agar keluarga mereka aman dan sehat. Bantulah mereka untuk memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini. Dan bantulah mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Tuhan, biarlah mereka dapat merawat setiap pasien dengan penuh belas kasih dan keikhlasan. Penuhilah kebutuhan mereka, kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka sakit pada saat ini. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Engkau telah mengisi bumi ini dengan segala keberagaman, dengan kebinekaan yang mewarnai kehidupan bermasyarakat di negara kami. Kami mensyukuri keberagaman saat ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami bisa saling mengerti, menghargai, saling membantu satu sama lain, supaya dengan penyertaan-Mu kami bisa saling memupuk semangat persaudaraan kami. Jauhkanlah masyarakat kami dari adanya konflik yang bisa memicu perpecahan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kasih, berkat, dan perlindungan-Mu tidak akan berakhir dari kami. Biarlah kami menjalani kehidupan kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, masih banyak sekali doa-doa yang ingin kami sampaikan, tetapi Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah setiap permohonan kami terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri, berdoa, menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Juga sebahagian dari berkat yang Tuhan berikan, kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk turut mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan. Senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.